Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matulillah la halla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, serta sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar Al-Qur'an ini benar-benar dapat dijadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita dituntut untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Artinya apa? Kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bacaan pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abu Umamah radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu qra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah kita dituntut membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca Al-Qur'an, kita dituntut untuk memahami Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, tidak cukup hanya untuk dibaca. Tidak cukup hanya sekedar untuk dibaca. Melainkan juga kita harus mempelajari. Sehingga dengan mempelajari Al-Quran, kemudian kita bisa memahami isi Al-Quran. Betapa banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, yang fasih dalam membaca Al-Quran, namun mereka tidak memahami isi daripada Al-Quran itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita membaca, memahami, yang tidak kalah pentingnya adalah kita dituntut untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi ini level yang penting, ya. Membaca, memahami, kemudian kita dituntut untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran bukan hanya untuk dipelajari. Tapi bagaimana Quran ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang diperintahkan olehmu oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Artinya, sebagai seorang mukmin, orang yang mengimani Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencontoh kepada Rasulullah SAW, yakni menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, sebagai amalan keseharian kita. Ketika Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman, ketika Al-Quran ini kita tidak amalkan dalam kehidupan kita, maka realitas menunjukkan betapa banyak permasalahan, betapa banyak persoalan di tengah-tengah kehidupan kita akibat ketika Quran ini tidak diterapkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, maka di dunia ini diberikan penghidupan yang sempit. Dan kelak di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang yang buta, walaupun ketika di dunia mereka melihat. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat adalah setelah mengamalkan Al-Quran, kita juga dituntut untuk senantiasa mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar di sini, mengajar di sini bukan sekedar mempelajari mahrad dan tajwidnya. Mengajarkan di sini termasuk di dalamnya adalah mengajarkan isinya. Dengan mengajarkan isinya, kemudian kita mampu untuk mendakwakan Al-Quran. Walaupun dalam hal ini terkait dengan mengajarkan atau mendakwakan Al-Quran ini adalah sebuah perkara yang sangat berat, sebuah risiko yang sangat berat, karena orang yang berusaha keras untuk mengamalkan atau mendakwahkan Al-Quran ini memiliki tantangan yang sangat luar biasa, baik itu dari keluarga, masyarakat, bahkan mungkin negara. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita selalu dan senantiasa mendapat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kelak baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.